Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Dr. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian puncak acara oleh Dr. Zuhair. Kepada dokter, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah bahwa kita kembali bertemu dan sudah dibuka oleh anak-anak. Apa kita harus yakin bahwa kita tidak akan diberi beban di luar batas kemampuan kita. Dan kita selalu berdoa agar kita mampu menerima tantangan dari Allah sehingga kita dapat tetap kuat, insya Allah. Ada hubungannya mungkin dengan apa yang disampaikan tadi. Pada hari ini, pada malam hari ini, saya akan mencoba untuk mengajak diskusi dengan adik-adik, para sejawat sekalian, tentang qada, qadar, dan takdir. Itu sudah biasa kita dengar dan harus kita imani, karena itu merupakan rukun iman yang ke-6. Jadi kita bahas dulu di sini. Itu cukup jelas ya, adanya ya, slide-nya ya. Jelas, dokter. Jelas ya. Qada, qadar, dan takdir. Kita lihat per definisi dulu. Ini, kalau secara umum, kalau kita perhatikan di sini adalah qada adalah sistem ketetapan dasar ya, atas segala sesuatu yang diciptakan berikut dengan segala ketentuannya. Nah, jadi qada itu jadi semacam undang-undang dasar, kira-kira sistem ketetapan dasar yang dikatakan sudah dimulai pada saat azali. Jadi pada saat awal di Lauhul Mahfuz itu sudah ditetapkan qada ini, ketetapan dasar. Sedangkan qadar ini adalah sistem atau ukuran volume atas segala sesuatu yang diciptakan. Jadi kalau di sini ketetapannya ini ukuran yang spesifik sebetulnya bagi masing-masing manusia. Kemudian takdir adalah sistem atau mekanisme hukum, aturan, kepastian segala perkara kehidupan yang berkait paut dengan sebab akibat. Jadi takdir ini boleh dikatakan turunan dari qada dan qadar, dan itu biasanya kita mengatakan sudah takdir. Nah, itulah sistem yang berjalan kita di sini, yaitu kira-kira kalau kita lihat ya undang-undangnya lah seperti itu. Nah, ini lebih jelas kalau kita perhatikan di sini. Kita ulangi bahwa qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan secara dasar. Sedangkan menurut istilah qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu. Itu Quran surat Al-Fussilat ayat 12. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, kalau dibandingkan dengan program sistem komputer, kira-kira ini merupakan hardware dan softwarenya, ya, penciptaan segala sesuatu, rangka dasar penciptaan atau cetak dulu penciptaan atas segala sesuatu. Jadi formatnya mungkin dari segi genetikanya seperti ini. Kemudian sedangkan qadar sendiri ini menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar adalah perwujudan dari ketetapan tadi. Jadi turunan dari qada tadi adalah qadar terhadap sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali juga. Jadi istilahnya kalau kita lihat secara sistem komputerisasi, ini adalah volumenya segala sesuatu penciptaan. Lanjut, jadi jika qada berarti ketetapan atau aturan, maka qadar adalah ukurannya. Namun istilah tersebut digunakan secara bersamaan sehingga menggambarkan sebuah kepastian mengenai hukum dari Allah. Ada yang menyamakan antara qada dan qadar itu tidak terpisahkan. Jadi betul-betul dia menjadi satu, qada dan qadar, yang hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ada beberapa respon terhadap qada dan qadar ini. Ini yang kita ketahui waktu kita SMA dulu belajar, ada yang disebut sebagai golongan Jabariyah, ada pula yang disebut sebagai Qadariyah. Kalau Jabariyah itu mutlak semuanya itu ya mata-mata dari Allah, kita tidak punya pilihan dan kemampuan. Jadi semacam kita betul-betul adalah wayang yang pemainnya adalah Allah. Jadi dalangnya adalah Allah. Namun sebaliknya Qadariyah itu mengatakan bahwa hamba itu memiliki kemauan yang berdiri sendiri dan bahwasanya dialah yang menciptakan pekerjaan dirinya, kemauan dan kehendak hamba itu terlepas dari kemauan dan kehendak Allah. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang, ya. Bahkan Qadariyah ini ada kecenderungan semacam ateis begitu, tidak mengakui kehendak Allah, kemauan Allah, tetapi kita umumnya itu seperti apa yang disampaikan oleh dalam surat At-Takwir ayat 29, Allah telah membantah kedua pendapat di atas dan kamu tidak bisa berkemauan seperti itu kecuali apabila Allah menghendakinya. Jadi selama ini kita selalu mengambil respons bahwa kedua-duanya ini memang dipakai. Jadi Allah sudah mempunyai ketetapan, namun kita berupaya dan berusaha, dan nanti kita lihat bagaimana cara, apakah qada dan qadar atau takdir ini dapat berubah. Itu nanti kita lihat pada slide berikutnya. Sedangkan takdir sendiri merupakan bentuk jamak dari perubahan kata qada dan qadar yang merupakan kata kerja. Jadi istilah ada yang membuat istilah digitalnya ini adalah sistem aplikasinya. Seperti sekarang kita pakai Zoom, pakai segala macam, ya itu dianggap sebagai takdir. Kita tidak tahu apakah ini pas atau tidak. Tapi yang jelasnya ini berlaku bagi mahasiswa, semua manusia, ya, atas dasar keyakinan akan adanya kekuasaan dan kehendak mutlak dari Sang Pencipta serta status manusia sebagai makhluk. Meskipun semua telah ditetapkan oleh Allah sebelum kelahiran, manusia menjadi penentu dalam kehidupan yang dijalaninya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya ada yang mengatakan bahwa ada hukum sunatullah, ya. Artinya kalau kita terjun dari tingkat 10 sebuah gedung tinggi tingkat 10 ke bawah, ya, kita tidak bisa mengatakan kalau aku ditakdirkan hidup ya hidup gitu. Tidak, karena dia harus melewati hukum-hukum yang sudah sebab akibat, hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir ini ada dua, yaitu ada yang disebut sebagai takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah ketetapan yang sebenarnya sudah ada sejak zaman azali, jauh di waktu lampau, namun dalam kenyataan di kehidupan takdir ini dapat menyesuaikan dikarenakan oleh sebab perbuatan manusia itu sendiri. Jadi pada takdir mu'allaq ini adalah adanya hukum sebab akibat, ya, tentang bagaimana keras manusia berdoa, berusaha. Contohnya ada istilah kita rajin pangkal pandai. Jadi kalau kita rajin belajar maka kita akan pandai. Walaupun ada orang yang tidak rajin tapi pandai, gitu kan? Hemat pangkal kaya, gitu. Jadi itu istilah-istilahnya orang yang berupaya kemudian hemat bisa mengatur keuangannya maka dia insya Allah akan kaya karena dia ditakdirkan dengan hukum sebab akibat ini. Namun ada juga takdir mubram, yaitu yang tidak dapat ditawar-tawar. Takdir ini contohnya adalah kematian, kelahiran, jodoh adalah bagian dari takdir mubram. Jadi dikatakan bahwa kalau kematian itu tiba tidak akan maju sedetik dan mundur sedetik pun, walaupun kita masuk ke dalam peti hampa udara, kira-kira seperti itu. Jadi termasuk kiamat, tentang siapa orang tua dan di mana dilahirkan, dan tidak akan pernah dapat dirubah oleh manusia, bahkan dengan menggunakan kepintaran dan teknologi apapun. Ini kita sebut sebagai takdir mubram. Dari mana kita dilahirkan, oleh orang tua siapa, itu tidak. Ya, jadi tidak dapat kita tentukan sendiri. Apa manfaat kita beriman dan qadar ini? Yang pertama, kita terhindar dari sifat sombong, karena kita ketahui bahwa semuanya itu adalah kekuasaan Allah dan takdir dari Allah, jadi bukan karena kekuasaan kita. Kemudian menjadi pribadi yang tenang, karena tidak akan takut pada apapun setelah kita berupaya semaksimal mungkin untuk berlindung diri. Dan kemudian menjadi insan yang optimis, dikatakan. Karena apa? Karena optimis, karena kita yakin bahwa dengan pertolongan Allah, semuanya akan dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah mendidik untuk selalu bersyukur bahwa kita sudah sampai di sini
sudah sampai hari ini, begitu. Itu merupakan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bersyukur. Nah, ini pertanyaan yang menarik, bisakah takdir berubah? Ini sebetulnya inti dari masalah kita malam hari ini sebetulnya ini, bisakah takdir berubah? Takdir adalah hak prerogatif Allah. Jadi yang menetapkan dan mengubahnya adalah hak Allah. Itu harus kita yakini dulu. Jadi bukan, kalaupun takdir berubah, bukan kita yang mengubahnya, tetapi itu merupakan hak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di sini. Ini ada sebuah hadis yang menarik ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa birru. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, sebetulnya takdir bisa berubah. Ya. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan doa. Jadi kita bermohon kepada Allah, tapi kita harus yakin bukan karena doa kita itu takdir berubah, tapi karena doa itu Allah merubah takdir yang ditetapkannya kepada kita. Ini dalam Al-Quran surah Az-Zumar 53 sampai 54 dikatakan, ya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jadi di sini dalam ayat ini kita mengatakan bahwa kita minta ampun, namun kita harus berupaya untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Tuhan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Al-Qur'an surat Al-Mu'min 60 dikatakan wa qala rabbukumul uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama zakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina-dina. Jadi kalau kita lihat dari makna dari surah Al-Mu'min ini adalah dikatakan Allah memang meminta kita untuk berdoa kepadanya agar kita dapat memperbaiki diri, agar kita dapat mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan justru Allah tidak senang dengan orang yang tidak mau berdoa dan menyombongkan diri, seolah-olah semuanya adalah atas upaya orang tersebut. Ini bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa malam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala murka kepadanya. Jadi Allah malah senang kalau kita meminta. Allah malah senang kalau kita berdoa terus kepada Dia. Jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengalaman spiritual yang menarik yang saya alami waktu saya menunaikan ibadah haji berpuluh-puluh tahun yang lalu. Secara iseng saya sering ngobrol dengan teman bahwa saya malu berdoa dengan Allah. Terlalu banyak yang kita minta, gitu. Jadi saya tidak mau lagi berdoa dengan Allah. Untuk sementara ini rasanya sudah cukup. Ya, saya hanya mau istighfar, mau yang lain, gitu. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak, tapi tidak lama setelah saya mengatakan itu, ya tiba-tiba saya tidak bisa berbicara. Jadi suara saya habis gitu, paro padahal tidak batuk. Saya tidak tahu apakah itu teguran atau kebetulan, tapi yang saya rasakan mungkin saya salah bicara dan saya salah. Itulah keajaiban doa. Ini ada hadis lagi, ya Allah, ini doa, perbaikilah agamaku untukku yang mana ia merupakan penjaga perkaraku, perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku, perbaikilah akhiratku untukku yang di dalamnya terdapat tempat kembaliku.
jadikanlah hidupku sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah matiku sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Bayangkan, ini doa yang sangat luas, sangat ampuh gitu ya. Jadi kita bukan hanya minta kebaikan di dunia, tetapi juga minta kebaikan di akhirat. Nah, selain doa, ternyata ada 4 hal lagi. Ini ada pendapat dari ulama bahwa ternyata yang dapat berubah takdir itu ada 4 hal, 3 lagi selain doa, yaitu sedekah, kemudian zikir dan wirid, dan kemudian sholawat. Nah, jadi 4 hal ini dapat kita lakukan kalau kita ingin berupaya untuk memperbaiki diri dan kita yakin ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya beberapa waktu yang lalu saya pernah share dalam hal kita sekarang COVID, APD, alat pelindung diri kita itu ada 2, yang secara fisik adalah pakaian kita, hazmat, hanskun semuanya, tetapi yang secara utama, yang secara spiritual adalah doa dan zikir. Doa, sholawat, kalau bisa kita sedekah semampu kita, dan sedekah ini yang kita ketahui bahwa sedekah bukan hanya sedekah berupa harta, tapi sedekah berupa kebaikan, berupa senyum, berupa pertolongan adalah sedekah. Oleh sebab itu kita harus ikhlas. Ikhlas menolong seseorang dan berniat karena ini merupakan profesi kita dan kita sudah memilih profesi ini, dan insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi kita selalu mengatakan Allah akan menolong orang yang menolong orang lain. Jadi inilah kira-kira yang dapat memperbaiki takdir kita dengan izin Allah. Nah, yang terakhir, ini yang menarik, ternyata ada hal yang dalam hal takdir ini juga adalah ada amalan memperpanjang umur. Dikatakan tadi bahwa umur itu adalah tetap, tapi ada yang bisa memperpanjang umur. Memperpanjang umur ini ada 2 pengertian. Yang pertama memang usianya yang memanjang, tetapi yang kedua jasa baiknya, perbuatannya itu dikenang seumur hidup gitu. Jadi walaupun dia sudah meninggal, seperti kita ketahui Buya Hamka, Zainuddin MZ, walaupun beliau sudah meninggal, tetapi fatwa beliau tetap berlaku sampai sekarang. Ini ada 30 amalan, tetapi intinya adalah 5 amalan ya yang dapat dikatakan memperpanjang umur. Ada hal yang menarik ini adalah yang pertama, menyambung tali silaturahim. Amal ini sudah jelas terdapat dalam hadis yang disebut di atas, dengan bersilaturahmi akan menambah rezeki dan relasi sosial. Sebaliknya Allah juga mengancam bagi orang pemutus silaturahmi. Ada sebuah kisah ya, hikayat di zaman Nabi, dikatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa ada seorang ini, salah satu anak muda ini, dia akan meninggal tahun depan gitu. Itu diingat oleh para sahabat. Ternyata setelah tahun depan orang ini tidak meninggal ya. Maka oleh sebab itu dicari kenapa, apa amalan yang dia lakukan sehingga umurnya menjadi panjang. Ternyata setelah diselidiki amalnya sederhana. Dia menyambung tali silaturahmi dengan saudara kawan-kawan orang tuanya. Jadi ayahnya sudah meninggal, tapi dia selalu menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat ayahnya. Dan itu diperkirakan salah satu upaya untuk memperpanjang umur. Yang kedua adalah berniat karena Allah di setiap aktivitas. Ini tetap harus kita lakukan. Jadi kita harus berniat baik karena Allah. Kalau kita bekerja di rumah sakit, niat kita karena Allah. Kalau kita sehat, kita supaya bisa beribadah, supaya bisa menolong orang lain. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Ya, banyak hadis yang menyebutkan keutamaan dan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Dan yang keempat, itu menjaga sholat subuh dan isya. Dikatakan bahwa hadis Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah, seperti beribadah setengah malam, dan barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka ia seperti beribadah satu malam. Dan terus terang saya pribadi mengatakan bahwa tidak mudah bagi kita profesi dokter ini untuk sholat isya berjamaah. Ya. Dan biasanya dengan kita sudah larut malam, kadang-kadang subuh pun kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Sedangkan yang terakhir adalah sesuatu yang
sangat disarankan adalah membaca Al-Quran dan banyak-banyak istighfar. Malam ini insya Allah Lailatul Qadar. Saya tadi baru dapat, ini baru saya tambahkan dalam 2-3 menit terakhir. Ada keistimewaan utama lainnya malam Lailatul Qadar adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat 44 4-5. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami, sesungguhnya kami yang mengutus Rasul-Rasul. Yang dimaksud dengan urusan yang penuh hikmah ini adalah masalah penetapan rizki, mati, hidup, nasib baik, dan nasib buruk. Jadi berkaitan dengan ayat tersebut, Ibnu Abbas mengatakan bahwa dari Lauhul Mahfuz dicatatlah pada malam Lailatul Qadar tersebut apa-apa yang terjadi dalam setahun, baik soal kematian, kehidupan, rizki, hujan, hingga soal siapa yang pergi haji tahun itu. Jadi kalau ada baiknya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dan insya Allah pada malam hari ini, malam ke-23, kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan yang kita lakukan bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita dan bagi semuanya. Demikianlah lebih kurang, itulah kira-kira share kita pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, semuanya ada kalau memang baik dari Allah, sedangkan kalau memang salah itu adalah dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sharingnya, sangat menarik ya dokter ya. Mungkin juga saya juga sharing dokter tentang doa. Berarti doa itu merupakan suatu kewajiban bagi kita dokter ya. Jadi memang hukumnya memang wajib. Saya juga pernah baca gitu dokter. Bahkan untuk meminta sepasang sandal jepit pun mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Nah mungkin boleh dokter kita masuk ke sisi selanjutnya. Dan kita harus yakin dan ikhlas. Setiap pekerjaan baik akan menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dokter atas sharingnya pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung saya tutup ya dokter ya. Terima kasih untuk kakak Ayu, Prof ataupun dokter yang hadir pada malam ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan pada acara pada malam hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.